Jawara ASEAN dan dunia kompak remehkan timnas Indonesia asuhan Sintayong. Egy Maulana Fikri buka suara usai dikritik netizen dan performanya menurun di timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Seperti diketahui, timnas Indonesia hanyalah tim remeh bagi beberapa pelatih top. Mulai dari jawara ASEAN hingga dunia punya pendapat yang sama soal kekuatan timnas Indonesia. Kekuatan timnas Indonesia menjadi salah satu yang disegani di Asia Tenggara, namun juga tak sedikit yang memandang sebelah mata dengan meremehkan. Timnas Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan semenjak ditukangi Sintayong sebagai pelatih kepala skuad Garuda. Torehan prestasi terukir manis meski bukan dari segi gelar juara, melainkan kenaikan peringkat FIFA dan kesuksesan tampil di ajang bergengsi di Asia. Akan tetapi bagi sejumlah pelatih nama internasional, timnas Indonesia masih sebagai tim yang pantas untuk dipandang sebelah mata. Mulai dari jawara ASEAN hingga berstatus juara Piala Dunia kompak meremehkan kekuatan timnas Indonesia di bawah komando Sintayong. Lantas, siapa saja sosok yang terang-terangan meremehkan timnas Indonesia asuhan Sintayong? Berikut di antaranya. Yang pertama, Alexander Polking. Sindiran ke timnas Indonesia berbalut ejekan ke Vietnam. Hal itu dilakukan Alexander Polking selaku pelatih Thailand di Piala AFF 2020. Sosok yang akrab disapa Mano Polking itu menyayangkan kehadiran Vietnam di semifinal Piala AFF 2020 usai imbang lawan Indonesia di fase grup. Timnas Indonesia saat itu keluar sebagai juara grup B dan bertemu Singapura di babak semifinal hingga memastikan satu tiket ke final. Di partai final, timnas Indonesia berjumpa Thailand. Skor akhir cukup telak pun tercipta dengan kemenangan skuad Gajah Perang 2-6 dalam 2 leg. Vietnam tidak beruntung ketika gagal mengalahkan Indonesia. Alhasil mereka menjadi runner-up grup dan bertemu kami di semifinal. Bisa dibilang bukan hanya saya, tapi banyak orang yang memprediksi Vietnam bakal finish juara grup, ucap Mano Polking. Jawara ASEAN selanjutnya yang meremehkan timnas Indonesia adalah pelatih Vietnam asal Korea Selatan Park Hang-seo. Park Hang-seo membawa Vietnam sebagai jawara ASEAN dalam kurun waktu 5 tahun sejak kedatangannya pada 2017 hingga 2023. Hal itu membuat Park Hang-seo dengan mudah melontarkan pernyataan meremehkan skuad Garuda, meskipun ucapannya adalah fakta. Statistik terkadang bisa dipecahkan, namun sejak saya menjadi juru taktik timnas Vietnam, saya tidak pernah kalah dari Indonesia, ucap Park Hang-seo. Yang ketiga, Jesus Casas. Pelatih timnas Irak Jesus Casas memang tak secara langsung meremehkan timnas Indonesia. Hal ini menilik pernyataan pasca drawing fase grup Piala Asia 2023. Timnas Indonesia tergabung di grup D Piala Asia 2023, tergabung bersama Irak, Vietnam, dan favorit juara Jepang. Namun, Jesus Casas tak menyebut timnas Indonesia sebagai lawan tangguh di fase grup Piala Asia 2023. Ia hanya melihat Jepang dan Vietnam. Yang keempat, Lionel Scaloni. Pelatih selanjutnya yang meremehkan kekuatan timnas Indonesia adalah sang juara dunia Lionel Scaloni dari timnas Argentina. Lionel Scaloni berhasil membawa timnas Argentina merengkuh gelar juara Piala Dunia 2022 di Qatar, mengalahkan Prancis di partai final. Bagi Scaloni, tak ada pemain yang spesial dari timnas Indonesia usai menjalani laga FIFA Matchday Juni lalu. Hal itu diungkapkan Scaloni ketika disinggung momen Pratama Arhan yang nyaris membuat jala gawang Argentina bergetar. Laga tersebut berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Argentina. Masing-masing gol dicetak oleh Paredes dan Christian Romero. Timnas Indonesia di era Sintayong disebut-sebut sudah naik ke level Asia. Hal itu dibuktikan dengan lolosnya tim senior, U20 dan terbaru U23. Lantas, bisakah skuad Garuda terbang lebih tinggi ke level Piala Dunia? Pengamat sepak bola Indonesia Justinus Laksana atau yang akrab disapa Coach Justin menilai bahwa skuad Garuda masih memerlukan banyak waktu untuk beradaptasi di level Asia. Coach Justin pun memberikan pandangannya agar timnas Indonesia sering-sering menggelar trial atau uji coba ke luar negeri, sebab menurutnya skuad Garuda terlalu sering bermain di kandang sendiri. Padahal bermain di luar kandang memiliki pengaruh besar, di mana para penggawa timnas Indonesia bisa merasakan sensasi tekanan berbeda jika bermain di luar kandang. Mantan pelatih timnas futsal Indonesia itu juga menyarankan agar para pencinta sepak bola Indonesia untuk sabar,
Yang penting adalah adanya proses atau tren yang meningkat. Menurut Coach Justin, di level Asia ini mungkin timnas Indonesia tidak perlu langsung menargetkan juara terlebih dahulu. Yang terpenting bisa memberikan perlawanan berarti. Coach Justin memprediksi timnas Jepang bisa membebat habis semua laga, sementara kontestan lain masih berpeluang menelan kekalahan. Hal itu akan menjadi kesempatan untuk Indonesia keluar sebagai runner-up. Netizen Indonesia memang tak ada habisnya jika membahas soal sepak bola. Kali ini netizen Indonesia ramai-ramai memprotes soal pilihan pemain timnas Indonesia yang diasuh oleh Sintayong. Diketahui timnas Indonesia akan melawan Brunei Darussalam dalam laga putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersiap menghadapi laga tersebut, Sintayong memanggil sejumlah pemain. Mereka akan menjalani pemusatan latihan sebelum menghadapi Brunei Darussalam. Namun 26 pemain pilihan Sintayong mendapatkan koreksi dari netizen. Netizen menilai ada beberapa pemain yang tak layak menerima panggilan timnas Indonesia. Di sisi lain ada beberapa pemain yang tampil apik di Liga 1 tapi tidak dipanggil oleh Sintayong. Sebagai contoh, Egy Maulana Fikri dianggap sebagian besar netizen tak layak dipanggil timnas Indonesia buntut penampilan buruknya di Asian Games 2022 lalu. Sebaliknya, Stefano Lillipali dan Muhammad Kanapi dianggap layak memenuhi panggilan timnas Indonesia karena sedang mengalami performa bagus di Liga 1. Menanggapi hal tersebut, asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto buka suara. Nova menyatakan banyak hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan pemain timnas Indonesia. Ia menyebutkan setidaknya ada 3 hal yang menjadi pertimbangan, yakni pemain yang sesuai game plan, attitude, dan karakter. Harus digarisbawahi, head coach punya filosofi bermain dan pastinya akan berbeda dengan di klub karena pemain yang dipanggil akan disesuaikan dengan game plan yang akan dibuat saat menghadapi Brunei Darussalam. Pastinya semua pemain selalu dilihat dan dipantau bukan hanya di pertandingan kompetisi, tetapi bagaimana mereka di latihan di saat bersama tim nasional, termasuk attitude mereka di luar lapangan, ungkap Nova Arianto. Untuk itu, Nova Arianto meminta masyarakat tetap menghormati keputusan Sintayong dalam menentukan pemain. Dukungan serupa juga dinyatakan oleh pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan. Pelatih yang biasa disapa RD ini menegaskan bahwa pemilihan pemain ke timnas Indonesia memang tidak mudah. Klub Marcelino Ferdinand KMS Kadenje secara resmi melepaskan Marcelino Ferdinand untuk membela timnas Indonesia yang akan melawan Brunei Darussalam. Namun sepertinya KMS Kadenze meminta agar Marcelino tidak dimainkan dalam pertandingan tersebut. Hal ini dikarenakan ex pemain Persebaya Surabaya itu sedang mengalami cedera. Marcelino pun masih tahap proses penyembuhan cedera sehingga diminta untuk tidak bermain membela timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Marcelino Ferdinand mengalami cedera di bagian hamstring. Tentu cedera ini jadi kabar buruk bagi pemain berusia 19 tahun tersebut. Untuk memulihkan cederanya, pihak klub bakal melakukan beberapa tindakan kepada Marcelino. Meski mengalami cedera, KMS Kadenje tetap melepas Marcelino ke timnas Indonesia. Pemain Dewa United, Egy Maulana Fikri kembali mendapatkan kepercayaan Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Dia pun mengungkap kunci bisa mendapatkan kembali tempatnya di skuad Garuda setelah sempat tersisih. Egy menjadi satu dari 26 pemain timnas Indonesia yang dibawa Sintayong untuk berlaga melawan Brunei Darussalam dalam playoff kualifikasi Piala Dunia. Ini jadi momen lanjutan kembalinya Egy Maulana Fikri kembali ke timnas Indonesia setelah sebelumnya juga dipanggil ketika Garuda mengalahkan Turkmenistan 2-0 pada FIFA Matchday September lalu. Namun sebelum itu, Egy Maulana Fikri sempat berada dalam masa-masa sulit. Ia sama sekali tidak dilirik oleh Sintayong dalam FIFA Matchday Juni kontra Palestina dan Argentina. Ya, karena memang sepak bola itu bukan permainan individu. Jadi bagi saya, ketika tim bagus, ya semua bagus. Ketika tim tidak performa, ya berarti semua tidak performa. Jadi tidak ada individu itu jelek. Ini jelek karena setiap permainan itu semuanya bukan hanya 1 atau 2 pemain saja. Bagi saya sebagai pemain bola, ia harus fokus saja dengan pekerjaan dan memberikan yang terbaik. Saat jatuh ia harus bangkit. Satu-satunya cara untuk bangkit kembali ialah bermain dengan baik, kata Egy Maulana Fikri kepada awak media. Lebih lanjut, Egy bersyukur Sintayong masih memberikan kepercayaan kepadanya memperkuat timnas Indonesia. Ia akan berusaha keras membayarnya dengan permainan terbaik di laga nanti.
Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.